Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Kamil Saputro dengan 22265. Di sini saya akan menjelaskan terkait profesi guru SD menuju Indonesia Emas 2045. Konteks profesi guru SD dalam Indonesia Emas 2045 merupakan adalah visi transformatif bangsa untuk menjadi negara yang maju, berdaulat, adil dan sejahtera. Tepat 100 tahun setelah kemerdekaan, dalam mewujudkan visi besar sekolah dasar memiliki posisi yang sangat strategis sebagai arsitek generasi muda Indonesia. Posisi strategis guru SD itu menjadi garda terdepan dalam pembangunan sumber daya manusia, karena sebagai pondasi membentukkan karakter, menanamkan nilai-nilai Pancasila dan identitas bangsa pada masa Golden Age atau umur anak dalam usia 12 tahun. Kemudian sebagai memastikan penguasa literasi dan menumerasi berkelanjutan. Kemudian sebagai penjaga identitas bangsa atau mempertahankan nilai-nilai dari bangsa Indonesia itu sendiri di tengah arus globalisasi yang semakin menggerus dalam hal budaya dalam di Indonesia. Kemudian di target Indonesia Emas 2045 yang relevan itu menjadi peningkatan rata-rata lama sekolah target 12 tahun pada 2045 yang sangat bergantung pada kualitas pendidikan dasar. Kemudian target yang kedua itu paradigma student center learning harus dimulai sejak dini atau berfokus pada siswa atau peserta didik. Kemudian pemanfaatan bonus demografi mempersiapkan generasi produktif berkualitas tinggi untuk periode tahun 2020 sampai 2040. Itu merupakan target Indonesia Emas 2045. Kemudian ada beberapa visi, misi dan juga hambatan dan terkait profesi keguruan dalam 2045, yaitu pertama terkait misi dari guru atau menjadi sebagai guru, visi sebagai guru dalam Indonesia Emas 2045. Yang pertama untuk visi pribadi dari guru sekolah dasar yang mampu melahirkan generasi emas Indonesia 2045 merupakan generasi yang unggul dalam kompetensi, inovatif dalam berpikir, berkarakter Pancasila dan siap berkompetensi global sambil tetap mencintai. Visi ini dibangun atas keyakinan bahwa setiap anak Indonesia memiliki potensi emas sendiri-sendiri yang dapat dikembangkan melalui pendidikan berkualitas. Generasi emas yang dimaksud adalah pertama itu unggul dan kompetitif, menguasai literasi dan numerasi sebagai pondasi serta memiliki kemampuan berpikir kritis atau problem solving atau penyelesaian masalah. Ada generasi yang kedua itu sebagai inovatif dan kreatif, mampu berpikir out of the box dan aktif terhadap perubahan dan berani mengambil inisiatif. Kemudian memiliki integritas, toleransi, kegotong dan nasionalisme yang kuat dan tentunya memiliki rasa Pancasila yang semakin tinggi. Jadi atau siap berkompetensi di tingkat internasional khususnya agar anak-anak bangsa bisa berkompetensi secara internasional, akademik dan lainnya. Kemudian yang kedua akan menjelaskan terkait misi guru SD dalam menyongsong Indonesia Emas 2045. Ada beberapa langkah konkret yang dapat diwujudkan agar visi sebelum misi ini bisa terwujud. Yang pertama itu dalam misi pengembangan kompetensi dari guru SD itu sendiri dapat menerapkan pembelajaran yang pakai mata pelajaran dalam konteks kehidupan nyata. Kemudian menggunakan pendekatan STEAM, Science, Teknologi, Engineering, Arts, dan Mathematics atau pengetahuan, teknik, kemudian ada seni dan juga matematika untuk mengembangkan kemampuan berpikir holistik. Kemudian melaksanakan asesmen autentik untuk mengukur tidak hanya pengetahuan tetapi juga keterampilan aplikasi dan sikap. Kemudian pengembangan program dan menyenangkan melalui storytelling dan gamifikasi. Kemudian misi yang kedua itu misi pembentukan karakter Pancasila. Jelas karena Pancasila menjadi dasar utama dalam pendidikan dan juga dalam kehidupan bangsa. Strateginya itu mengintegrasikan nilai Pancasila dalam setiap pembelajaran memulai pembiasaan sehari-hari. Kemudian melaksanakan proyek yang sekarang mungkin sudah berjalan di SD, yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kemudian membangun talk, reflection, time, and peer learning. Kemudian mengembangkan program anti-bullying dan pendidikan inklusif untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Karena sekarang pemerintah juga sudah mengeluarkan terkait peraturan bahwa semua pendidikan Indonesia itu
itu buka untuk pendidikan inklusi. Kemudian yaitu persiapan era digital dan global. Karena kita tahu bahwa pendidikan di Indonesia dengan yang namanya teknologi, sehingga untuk misi ini ada yang pertama itu mengintegrasikan berbagai teknologi dalam pembelajaran, kemudian mengembangkan penggunaan ataupun mengembangkan kemampuan penggunaan teknologi dan melaksanakan pembelajaran komputer sejak dini dan memfasilitasi terkait pembelajaran berbasis teknologi. Visi yang selanjutnya yaitu kemitraan dan kolaborasi, bahwa kemitraan ini dapat kita bangun pertama dengan orang tua untuk melalui parenting education atau pendidikan parenting, dan homeschool collaboration atau kolaborasi pendidikan di rumah, dan melibatkan masyarakat lokal dalam pembelajaran kontekstual atau sesuai dengan kehidupannya dan pelestarian budaya. Kemudian untuk sharing bagaimana praktik terbaik dalam mengajarkan pembelajaran. Perguruan tinggi untuk eksplor terkait perkembangan terkini dalam pendidikan, yaitu terkait tantangan menjadi guru SD di era Indonesia Emas 2045. Yang pertama, jelas tantangan dalam teknologi dan digital, kompleks banget untuk terkait tantangan teknologi dan digital. Yang pertama, teknologi sangat berkembang sangat cepat, sehingga menuntut guru untuk terus belajar dan beradaptasi. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi guru. Kemudian kesenjangan akses teknologi antara daerah urban atau daerah yang terpencil, sehingga mempengaruhi kualitas pembelajarannya. Dan sekarang lahir generasi lebih menuntut pembelajaran atau berekspektasi tinggi terkait pembelajaran yang interaktif, dan perlunya pemahaman mendalam tentang bagaimana keamanan teknologi, tentang kesenjangan pendidikan. Kita tahu sendiri geografis Indonesia sangat beragam, sehingga perbedaan kualitas antara daerah terpencil dan perkotaan sangat bisa terasa. Dan sosioekonomis atau tantangan dalam ekonominya yaitu pendidikan berkualitas berdasarkan kemampuan ekonomi keluarga. Kita tahu bahwa orang-orang yang mungkin mampu berkecukupan bisa menyalurkan anak-anaknya di sekolah yang memiliki pendidikan yang sangat baik. Latar belakang budaya siswa yang memerlukan pendekatan belajar yang beragam, sehingga dalam tantangan ini juga latar belakang dari siswa yang berbeda-beda menjadi tantangan tersendiri dalam proses pembelajaran, sehingga semua pendekatan-pendekatan dalam pembelajaran harus menyesuaikan dari mereka masing-masing. Ketimpangan fasilitas pendukung pembelajaran, fasilitas antara sekolah satu dan sekolah yang lain itu sangat berbeda. Motivasi dari siswa, era sekarang kita dekat dengan namanya serba instan, sehingga siswa mungkin kebiasaan dengan belajar itu masih kurang. Itu menjadi tantangan tersendiri. Kemudian tantangan kompetensi global internasional tanpa mengabaikan bahasa ibu menjadi masalah itu tersendiri, sehingga bisa lihat dengan tantangan kompetensi global ini, pendidikan menjadi istilahnya semakin era globalisasi ataupun tergerus dengan arus globalisasi, sehingga pendidikan yang berkarakter Pancasila menjadi semakin tergeser. Itu poin selanjutnya, yaitu terkait hambatan dan solusi yang diusulkan dalam konteks pendidikan atau guru SD dalam menyongsong Indonesia Emas 2045. Untuk hambatannya sendiri, yang pertama jelas hambatan fasilitas dan infrastruktur, keterbatasan ruang kelas, laboratorium dan perpustakaan yang memadai, itu merupakan menjadi hambatan tersendiri. Kemudian akses internet yang tidak stabil atau tidak tersedia, kurangnya perangkat teknologi pembelajaran, kondisi bangunan sekolah yang belum memenuhi standar. Untuk solusi inovatifnya, mengembangkan laboratorium bergerak yang dapat digunakan secara bergantian. Mungkin ini kita bisa lebih fokuskan kepada pemerintah, bisa menyediakan laboratorium bergerak. Kemudian memanfaatkan fasilitas masyarakat seperti balai desa, masjid, atau gedung serbaguna untuk pendidikan secara kontekstual. Kemudian bermitra dengan perusahaan teknologi untuk program CSR penyediaan perangkat. Nah, mungkin pihak-pihak luar eksternal bisa kita ajak untuk pengembangan teknologi dalam pendidikan. Kemudian membuat alat peraga sederhana dari bahan-bahan lokal yang mudah didapat. Pengembangan alat peraga dari bahan-bahan yang mudah didapat merupakan salah satu solusi inovatif dalam menyongsong pendidikan
diekspektasikan oleh generasi sekarang. Kemudian hambatan yang kedua itu terkait dukungan masyarakat dan orang tua, bahwa rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan yang berkualitas masih rendah di Indonesia kali ini. Karena banyak yang berpikir bahwa orang tua ngapain sekolah tinggi-tinggi kalau misal belum tentu nanti kerjanya enak. Mungkin dari situlah muncul stigma-stigma yang kurang bagus dari masyarakat itu sendiri terkait pentingnya pendidikan yang berkualitas. Solusinya penyelenggaraan program edukasi itu jelas untuk masyarakat untuk meluruskan terkait stigma yang kurang pas tersebut. Kemudian hambatan yang selanjutnya terkait tekanan profesi dan beban kerja, merupakan hambatan paling jelas ya untuk guru SD yang ada di Indonesia. Beban administratif yang berlebihan mengurangi fokus pada pembelajaran, sehingga guru hanya fokus pada administrasinya tanpa memikirkan bagaimana pembelajaran, sehingga hambatan tersebut berpengaruh dalam pendidikan yang diajarkan kepada peserta didik. Dan tuntutan pihak yang sangat banyak, yang paling jelas kesejahteraan guru yang belum memadai di Indonesia. Kita tahu sendiri bahwa konteks guru merupakan pahlawan tanpa tanda jasa di Indonesia merupakan masalah terbesar dari guru itu sendiri, karena kesejahteraan guru tidak pernah diperhatikan. Yaitu menggunakan sistem digital untuk mengurangi beban administratif manual, kemudian membentuk komunitas guru untuk saling dukung berbagai beban. Kita sharing-sharing beban di situ ataupun nanti bisa saling diberikan. Dan yang jelas kasihan perbaikan kesejahteraan dan pengakuan profesi guru itu sangat penting untuk mendukung bagaimana guru bekerja. Hambatan selanjutnya itu keterbatasan kompetensi dan pengetahuan. Kita tahu sendiri bahwa guru di Indonesia belum tentu berkompeten dalam pendidikan. Hal ini karena perkembangan pendidikan terkait teknologi itu juga sangat pesat, sehingga guru mungkin kurang dalam melaksanakan belajar terkait pendidikan sekarang seperti apa. Untuk solusinya membentuk kelompok belajar sesama guru untuk sharing pengetahuan, dan juga ada program pendampingan dari pemerintah dan program untuk meningkatkan kapabilitas guru itu. Oke, mungkin beberapa poin-poin di atas yang saya jelaskan tadi atau poin-poin tadi jelaskan itu bisa kita tarik kesimpulan bahwa menjadi pionir generasi emas 2045 yang unggul, inovatif, berkata Pancasila dan siap berkompetisi global merupakan garda terdepan dari seorang guru. Kemudian misi-misi yang tadi dijelaskan merupakan misi yang Indonesia Emas 2045, dan visi-visi atau misi-misi yang tadi dijelaskan itu merupakan tonggak ataupun step untuk melaksanakan visi dari Indonesia Emas 2045. Tantangan-tantangan juga bisa kita hadapi dengan solusi-solusi yang saya jelaskan tadi, seperti kesenjangan pendidikan, kemudian tuntutan kompetensi global atau tuntutan guru itu sendiri, dengan solusi-solusi yang saya jelaskan seperti pengembangan teknologi bersama, kemudian kesejahteraan guru yang lebih diperhatikan gitu. Terakhir sebelum saya tutup, yaitu setiap hari ketika seorang guru SD melangkah masuk belajar mata pelajaran, ia sedang membangun masa depan Indonesia. Setiap kata yang diucapkan, setiap nilai yang ditanamkan, setiap kreativitas yang dibangkitkan adalah investasi untuk Indonesia Emas 2045. Guru bukan pahlawan tanpa tanda jasa, namun menjadi garda terdepan untuk menyongsong Indonesia Emas 2045. Mungkin sekian. Mohon maaf, saya Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.